Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Dan hadirin Allah muliakan, berbicara keinginan menjadi orang baik, ada nasihat dari Muhammad bin Ka'ab sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Kata para ulama kita, kata beliau, idza aradallahu bi 'abdin khaira, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, jika Allah ingin hamba itu jadi orang baik dan hidupnya penuh dengan kebaikan, apa yang akan terjadi? Ja'ala fihi thalatha khisal, maka Allah akan jadikan, Allah akan kasih taufik, Allah akan mudahkan orang ini memiliki tiga hal, memiliki tiga sifat. Sifat yang pertama, fikhan fiddin, pemahaman dan pengamalan dalam agama. Fikhan fiddin, jadi dia diberikan ilmu tentang agamanya dan dia diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmunya. Yang kedua, zahadatan fid dunia, dia diberikan mental dan sifat zuhud terhadap dunia. Dunia itu nggak ada di hatinya, walaupun dia orang kaya. Jadi terlepas dia kaya atau miskin, dunia itu kecil di hati dan benaknya, walaupun mungkin dia orang paling kaya di negeri tersebut atau dia orang paling kaya di kota itu, tapi dia nggak terfitnah dengan hartanya. Yang ketiga, wabasaran bi uyubihi, dan dia diberikan kemampuan untuk pandai melihat aib-aibnya. Aib-aibnya. Itu tiga sifat orang-orang baik. Jadi orang-orang baik itu, hadirin sekalian, hidupnya itu selalu belajar dan mengamalkan apa yang dipelajari, belajar dan mengamalkan apa yang dipelajari. Orang baik itu pembelajar sejati. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, karena beliau terlihat sedang belajar, sedang mencatat, sedang bersama pena dan tintanya, padahal beliau udah jadi ulama pada saat itu dan usia beliau sudah tidak muda lagi. Lalu ditanya, sampai kapan engkau akan terus belajar dan mencatat, wahai Imam Ahmad? Apa kata Imam Ahmad? Ma'al mihbara ilal maqbarah, aku akan bersama tinta ini sampai masuk ke dalam kubur. Artinya saya akan terus belajar sampai mati. Gak ada kata berhenti dalam belajar. Saya akan terus belajar, belajar, dan terus belajar. Dan beliau amalkan ilmunya. Jadi ma'al mihbara ilal maqbarah. Jadi orang baik itu mentalnya adalah pembelajar sejati. Dia akan terus belajar. Terlepas kemampuannya menurun atau enggak, hafalannya menurun atau enggak. Enggak, yang penting dia belajar terus saja. Lalu yang kedua, zuhud terhadap dunia. Bukan nggak bekerja, enggak. Dia tetap jalankan kewajiban, dia tetap produktif, dia tetap berkarya. Bahkan bisa jadi sebagian mereka adalah orang kaya, karena orang baik itu dari dulu sampai sekarang selalu ada yang kaya, ada yang miskin, selalu demikian polanya. Para nabi alaihi wassalatu wassalam ada yang kaya, ada yang miskin. Para sahabat ada yang kaya, ada yang miskin. Ulama ada yang kaya dan miskin, selalu polanya demikian. Tapi mereka punya benang merah yang sama, mereka zuhud terhadap dunia. Baik yang kaya maupun miskin itu tidak menganggap dunia itu besar. Dunia itu kecil. Dan dunia nggak ada di dalam hati mereka. Hati mereka penuh dengan zikrullah azza wa jalla. Tapi kalau kita menganggap dunia itu besar dan segalanya, walaupun kita orang paling miskin, kita bukan orang zuhud. Zuhud itu bukan tentang angka. Zuhud itu tentang rasa. Apa perasaan Anda terhadap dunia itu pokoknya. Kalau Anda merasa dunia itu segalanya, ambisi terbesar Anda, angka itu penting segala macam, ya Anda bukan orang zuhud. Tapi kalau Anda merasa ya dunia itu ujian,
sekarang saya lagi diuji dengan banyaknya harta, saya nggak tahu ke depan saya diuji dengan apa. Apapun itu, ini hanya sarana menuju akhirat. Maka dia adalah orang zuhud. Lalu yang ketiga, dia fokus sama aib dia, dan dia nggak hobi nyari-nyari aib orang. Dan kalau lo takdirkan dia tahu, dia akan tutup aib tersebut, aib orang, dan dia coba nasihati. Kecuali ada kasus yang dibenarkan oleh syariat untuk diungkap, tapi hukum asalnya satar uyubin nas, tutup aib orang, lalu nasihati dengan baik, support saudaranya untuk bisa berubah. Tapi fokus utamanya adalah dia fokus dengan aib dia. Dan kata para ulama, fokus dengan aib pribadi adalah pintu gerbang menuju taubat-taubatan nasuha. Ketika kita fokus dengan aib kita, maka langkah berikutnya kita akan banyak bertobat kepada Allah. Adapun kalau kita fokus dengan aib orang, langkah berikutnya kita akan gibah. Kita akan ngomongin orang. Hati kita kotor. Kita akan arogan. Kita akan merasa manusia paling suci sedunia. Kita akan merasa lebih baik dari dia, lebih bertakwa dari dia, lebih soleh daripada dia. Padahal belum tentu juga. Dan orang sombong, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Nggak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jaga tiga ini. Simpel kok. Hidup itu harus jadi pembelajar sejati dan bisa mengamalkan ilmu kita. Dan yang kedua, zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, fokus pada aib kita. Fokus pada aib kita. Aib kita terlalu banyak untuk kita meluangkan waktu untuk ngurus aib orang gitu loh. Artinya kalau seluruh waktu kita alokasikan untuk ngurusin aib kita, itu kita kurang waktu loh hadirin. Kita kurang waktu. Jadi ngapain kita urusin aib orang? Kita dihisab sendiri-sendiri. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka dihisab, atau mereka melakukan sesuatu dan kalian melakukan sesuatu. Wala tus'alun, dan kalian nggak akan ditanya tentang perbuatan mereka. Kecuali dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, kecuali dalam bab nasihat. Dan nasihatin orang, kalau salah nasihati. Tapi mentalitas nyari-nyari aib orang, nyari kesalahan, lalu diumbar, itu bukan. Jadi sebatas kita hobi nyari aib orang, berarti Allah nggak inginkan kebaikan buat kita. Kita bukan orang baik di sisi Allah. Walaupun orang itu buruk juga. Jadi aib yang kita cari-cari itu dan kita bicarakan, memang orang itu buruk. Tapi status orang itu buruk bukan berarti menjadikan Anda orang baik juga kan. Gitu. Dia dihisap, kita dihisap. Jadi buat apa fokus ke sana? Aib kita banyak, apalagi banyak dari kita baru bertobat atau berhijrah beberapa tahun yang lalu, bukan dari awal, sehingga tidak punya pondasi yang kuat, belum punya pondasi yang kokoh dalam keimanan dan ketakwaan, bukan dididik dari kecil gitu dengan iman dan ketakwaan dengan segala macam. PR kita tuh banyak sekali. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.